Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam kitab Mawaqitus Salat. Di penghujung kitab Mawaqitus Salat kita masuk pada bab selanjutnya. Sebelum membahas tentang salat yang terlupakan, bab yang ke-36, bab man shalla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqt. Ini artinya bab tentang siapa yang mengimami jamaah setelah lewatnya waktu. Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini setelah lewatnya ba'da dhahabil waqti, setelah lewatnya waktu, maksudnya dia bukan lupa, dia bukan kelupaan atau keesokan harinya, tidak. Dia tahu waktunya sudah terlewat, tapi karena darurat akhirnya dia salatnya keluar dari waktu. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW tidak sempat untuk salat asar pada waktunya, dan Rasulullah tahu, bukan lupa. Tetapi Rasulullah SAW tahu, namun tidak mungkin untuk melaksanakan salat asar ketika itu sampai akhirnya waktu asar berakhir. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW masuk di waktu maghrib. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk di waktu maghrib, Rasulullah SAW mengimami salat dengan berjamaah. Ini maksud dari judul bab ini, yaitu bab tentang orang yang mengimami salat secara berjamaah setelah lewatnya waktu. Al-Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya Nabi sallallahu an Jabir bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab jaa yaum al-Khandaq ba'da ma gharabat asy-syams. Bahwasanya Umar bin Khattab datang pada hari ketika peristiwa perang Khandaq setelah terbenamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy. Mulailah dia mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Qala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ma kitu usalli al-asra hatta kadat asy-syamsu taghrub. Aku hampir tidak salat asar sampai matahari terbenam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaituha. Demi Allah, aku juga belum salat asar. Faqumna ila Buthana fatawadda'a lis-salat. Kami pun pergi ke Buthan, itu salah satu lokasi di situ dekat lokasi perang Khandaq. Fatawadda'a lis-salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berwudu untuk salat. Wa tawadda'na laha, dan kami pun berwudu untuk salat. Fa shallal 'asra ba'da ma gharabat asy-syamsu. Maka Rasulullah SAW pun salat asar setelah terbenam matahari. Tsumma shalla ba'daha al-maghriba. Setelah itu baru Rasulullah SAW salat maghrib. Tapi kita kembali, ini kisah terjadi ketika perang Khandaq. Ketika itu kita tahu pasukan mengepung kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudun lam tarawha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, ingatlah tentang nikmat Allah kepada kalian tatkala kalian dikepung oleh orang-orang Quraisy dengan pasukannya 10.000 orang. Idz ja'atum junudun farsalna 'alaihim rihan, maka kami pun kirim angin untuk memporak-porandakan mereka. Wa junudun lam tarawha, dan juga para malaikat kami kirim untuk memporak-porandakan mereka. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum wa min tahti min asfala minkum. Ya, tatkala mereka datang dari arah depan dan dari arah bawah kalian, ya, itu jumlah 10.000 sangat banyak. Jadi mereka datang dari arah utara dengan jumlah 10.000, kemudian dari dalam kota Madinah sendiri ada sekitar 700 pasukan Bani Quraidah yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Ketika pandangan kalian tidak stabil saking kondisinya sangat mengerikan, dan kemudian jantung kalian pun naik ke arah hanajir, ke arah kerongkongan, itu menunjukkan rasa takut yang sangat luar biasa. Jadi perang, mereka diserang oleh orang musyrikin 10.000 lawan pasukan kaum muslimin kali cuma 3.000 atau 2.000-an, sementara musuh sekitar 10.000, sehingga Rasulullah SAW tidak sempat untuk salat asar. Mungkin karena kondisi tidak memungkinkan, hujan, anak panah, serangan yang bertubi-tubi, sehingga akhirnya Rasulullah SAW tidak salat asar. Dan di antara yang tidak salat asar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ya, maka Umar datang, sebagaimana didapatkan oleh Jabir bin Abdullah, Umar pun datang dan beliau pun memaki-maki orang kafir Quraisy. Kemudian beliau melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma kittu usalli al-asr hatta takarat asy-syamsu taghrub." Ya Rasulullah, aku hampir tidak salat asar, aku hampir salat asar sampai matahari terbenam. Ini khilaf di kalangan para ulama apa makna Umar bin Khattab berkata ma kittu usalli al-asr. Kalau kita tahu ma kittu aku artinya aku hampir berdiri, yaitu artinya aku tidak berdiri. Ya, artinya nah, apakah maksud perkataan Umar ini ma kittu usalli al-asr hatta kadat asy-syamsu taghrub? Apakah maksudnya Umar salat asar atau tidak? Ada yang menafsirkan Umar tidak salat asar. Ada yang mengatakan Umar salat asar tapi menjelang terbenam. Dan dia marah-marah. Artinya para sahabat tahu salat asar segera, jangan ditunda-tunda. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah artinya Umar salat menjelang terbenam matahari tadi. Hatta kadat syamsu taghrub artinya hatta kadat syamsu taghrub, Umar sempat salat menjelang terbenam matahari. Namun dia marah-marah karena salatnya ditunda dan dia jengkel. Maka Nabi menghibur Umar tasliyah. Nabi berkata, "Wallahi ma shallaituha." Maksudnya kata seakan Nabi berkata, "Mending engkau wahai Umar, saya belum salat. Saya belum salat sampai matahari terbenam, saya belum salat. Kau tadi sempat salat meskipun menjelang terbenam, aku ini belum salat," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, "Faqumna ila buthana fatawadda'a lis-salat wa tawadda'na laha." Kami pun setelah, jadi bukan cuma Nabi yang tidak salat, ternyata banyak sahabat yang belum salat. Umar menurut pendapat yang kuat sudah salat. Ya. Maka Rasulullah SAW pun bersama kami berjalan menuju Buthan, suatu tempat yang mungkin agak terbuka. Nabi pun dan kita tahu dahulu mereka berperang di malam hari gencatan senjata, sehingga begitu matahari terbenam mereka selesai perang. Nah, di situ adalah kelapangan bagi Nabi SAW untuk sholat. Tapi asar ternyata belum. Maka Nabi pun berwudu, kemudian kami pun berwudu, kemudian Nabi SAW sholat asar, setelah itu baru sholat maghrib. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini ada beberapa faedah dari hadis ini, diantaranya faedah lughawiyah. Ibnu Hajar mengatakan, kada, seperti ma kittu usalli. Yang benar yang lebih rajih adalah tanpa menggunakan an masdariyah. Jangan kita bilang ma kittu an usalliyah. Saya mengatakan ma kittu usalli. Yang seperti perkataan Jubair bin Mut'im, dia mengatakan ketika mendengar Rasulullah SAW baca firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, dalam salat maghrib kata dia kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku lepas. Jangan bilang kada qalbi an yatir, tidak perlu pakai an. Beda dengan kalau asa an takrahu syai'an, ada annya. Asa pakai an, itu yang lebih afsah, lebih fasih. Adapun kalau kada tidak perlu pakai an, masdar. Ini bagi orang pemerhati bahasa Arab. Jadi makitu usalil asar. Adapun riwayat yang disebutkan Umar berkata makitu an usalliyah, maka kata para ulama itu diriwayatkan dengan bil makna. Yang benar tanpa an masdariyah. Makitu usalil asar. Taib, kemudian yang faedah yang kedua, ya, para ulama berselisih. Nabi SAW kenapa sholat asar kan tidak bisa dijamak dengan maghrib. Kalau dijamak dengan zuhur oke, jamak takdim atau jamak takdim ya, atau jamak asar, zuhurnya ditarik ke asar. Tapi asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Nah, kenapa Nabi SAW tidak sholat khauf? Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi takut silakan sholat sambil berjalan atau naik kendaraan, sholat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi melaksanakan menunda sholat asar sampai setelah terbenam matahari ini karena sebelum disyariatkan sholat khauf, ataukah sudah disyariatkan sholat khauf? Ada khilaf. Ada yang mengatakan Nabi begini karena belum disyariatkan sholat khauf. Kalau sholat khauf sudah disyariatkan, Nabi tidak perlu menunda sampai terbenam matahari, tapi sudah sholat sambil berdiri, sambil berjalan, sambil berperang, bisa sholat tanpa harus menunda sampai waktu habis, ya. Allah alam bisawab, ini pendapat, namun tidak jelas tentang mana yang lebih dahulu, apakah kejadian perang Khandaq terjadi pada sekitar tahun 5 Hijriah
Apakah salat khauf sudah disyariatkan ketika itu atau belum? Apakah jika salat khauf di akhirat disyariatkan belakangan berarti ini kondisi sudah mansukh ya. Tapi ala kulli hal, sebagian ulama berpendapat jika seorang ya, tidak bisa sama sekali berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang diucapkan dalam salatnya, sama sekali tidak bisa, maka dia tidak perlu salat meskipun dia harus menunda salat di luar waktu. Ya, ini kondisi Nabi seperti itu. Ketika itu bisa jadi hujan anak panah, bisa jadi peperangan tidak berhenti. Rasulullah SAW tidak bisa konsen untuk salat. Demikian juga para sahabat juga tidak konsen untuk salat. Salat bagaimana ya? Contoh seperti orang misalnya dia bangun tidur misalnya ketiduran, asar ketiduran, dia bangun misalnya azan maghrib jam 6, atau tidak usah lah, dia bangun subuh, dia bangun kesiangan subuh, misalnya terbit matahari jam 6 pagi, ternyata dia bangun jam 6 kurang 7. Jam 6 kurang 7, bagaimana? Waktu sholat tinggal 7 menit dia baru bangun, sementara dia sakit perut, dia ingin buang hajat, dia ingin ke toilet. Kalau dia paksa wudu, dia sholat akan tidak bisa mikir apa-apa karena dia menahan buang hajat. Tapi kalau dia masuk ke toilet, maka waktunya habis. Apa yang dia lakukan dalam kondisi ini? Kata para ulama, dia masuk toilet aja enggak apa. Karena kalau dia paksakan sholat tidak bisa mikir, hatinya tidak bisa mikir apa yang dia baca. Padahal wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Salat yang penting adalah khusyuknya. Dan bagaimana kalau dia mesti 7 menit dia memaksakan salat, yang penting tidak sampai sebelum matahari terbit, masih bisa salat subuh tapi dia tidak bisa mikir sama sekali, maka ini sebaiknya tidak usah, mending dia buang hajat meskipun dia selesai buang hajat dari toilet ternyata 6:05, tidak ada masalah. Ini contoh kalau tidak bisa sama sekali memikirkan isi salatnya, maka dia boleh menunda. Ya. Contoh seperti misalnya seorang sedang perang, dia naik pesawat terbang, kemudian dia konsen harus menjit ini, harus telepon orang. Sulit bagaimana dia cara salat khauf? Sementara dia harus terus konsen. Musuh sebelah kanan, musuh sebelah kiri, kemudian dia enggak bisa salat. Sementara dia terus ngobrol sama orang yang kemudian sementara dia sedang perang. Terus seperti kondisi ini, kondisi uzur. Terus kapan dia salatnya? Nanti sudah tenang dia jamak seluruhnya yang dia tinggalkan. Dalam sebagian riwayat dan para ulama khilaf, apakah ini kejadian cuma sekali atau kejadian berhari-hari? Zahir hadis yang kita bahas sekarang ini, kejadiannya satu hari saja, yaitu Nabi tidak sempat salat asar. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaghaluna anis salatil wusta, syaghaluna an salatil wusta, salatil asar, mala Allahu kuburahum wa ajwafuhum nara." Mereka celaka mereka telah membuat kita tidak mampu untuk salat asar. Semoga Allah memenuhi mulut mereka dan kuburan mereka dengan api neraka, dengan api. Ya, Rasulullah tidak sempat salat asar. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW setelah terbenam matahari, Rasulullah SAW salat zuhur, salat asar, kemudian salat maghrib, kemudian salat isya. Bahkan Rasulullah SAW tidak sempat salat maghrib, beliau kerjakan ba'da mudhi'i hawiyin minal lail, yaitu setelah lewat malam. Jadi wallahu alam pendapat yang lebih benar, kejadian ini berulang-ulang. Ada satu hari di mana Rasulullah SAW tidak sempat salat asar, ada satu hari di mana Rasulullah SAW zuhur tidak sempat, asar tidak sempat, maghrib tidak sempat, baru dikerjakan di waktu isya. Ini kondisi tidak bisa seorang untuk melaksanakan salat. Jadi walau bisa, memang benar kita disyariatkan salat khauf. Salat khauf sebagaimana pernah kita jelaskan dalam pembahasan fikih, ada beberapa metode salat khauf, sampai ada yang ada 8 atau berapa metode salat khauf. Kalau masih bisa diatur, kalau tidak bisa diatur karena ketakutan boleh. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Boleh kau salat sambil dalam kondisi berjalan, sambil berlari, sambil naik kendaraan boleh. Tapi kalau tidak bisa konsen sama sekali, tidak bisa pikir apa yang kita ucapkan, maka kita boleh menunda salat. Boleh menunda salat dalam kondisi darurat sebagaimana dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Faedah berikutnya, meskipun salat tertunda di luar waktu, salatnya ada, bukan lagi salatnya qadha, bukan lagi salat ada. Salat ada adalah salat dikerjakan pada waktunya, salat qadha salat dikerjakan di luar waktu. Rasulullah SAW salat qadha, tetapi beliau tetap salat berjamaah. Ya, tetap salat berjamaah, menunjukkan perhatian Nabi terhadap salat berjamaah. Rasulullah tidak mengatakan sudah salat sendiri-sendiri, kita semua sudah lewat waktunya, salat sendiri-sendiri. Tidak, Rasulullah SAW tetap salat berjamaah. Ya, zahirnya berdasarkan hadis-hadis yang lain itu ada adzan, ada iqamat, Rasulullah SAW salat
bersama para sahabat secara berjamaah karena di malam hari musuh sudah tidak menyerang, waktunya istirahat. Taib. Pembahasan berikutnya tentang ketika mengqadha salat dengan tertib urutan. Dengan urutan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah salat yang dilakukan di luar waktunya harus tertib? Ada khilaf ya. Apakah salat yang dikerjakan di luar waktunya harus berurutan, tertib? Ada dua pendapat khilaf. Dua pendapat di antaranya, ada yang mengatakan iya harus tertib, ya harus urutan. Ini jumhur ulama, mayoritas. Yang kedua, tidak harus urutan. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan, contoh mazhab Syafi'i berkata, jika jamak takdim maka harus urutan. Maka harus urutan karena zuhur waktunya salat dulu baru kemudian asar, misalnya jamak takdim zuhur dan asar. Tapi kalau jamak takhir, namun jika jamak takhir di mana misalnya duhur dimundurkan ke asar, maka duhur ini tidak harus tertib, maka tidak harus tertib. Tidak harus duhur dulu baru asar. Tidak duhur dulu baru asar. Bisa asar dulu baru duhur, tidak ada masalah. Karena duhur sudah dikeluarkan di waktunya. Keluar waktu ya. Kalau asar, kalau jamaah takdim asar belum waktunya. Ini belum datang waktunya tapi dimajukan, maka harus tertib zuhur dulu baru asar. Tapi kalau jamak takhir, zuhur keluar waktu. Zuhur dikerjakan waktu asar. Ketika zuhur di luar waktu, dia bebas dikerjakan kapan saja. Mau di sebelum asar, sudah asar, boleh. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Makanya di antara metode qadha salat yang disebut oleh sebagian mereka bahwasanya misalnya seorang punya utang salat 2 tahun, kemudian dia cara salat bagaimana? Dia mau qadha 2 tahun, maka dia salat zuhur untuk yang hari ini, kemudian dia tambah lagi zuhur lagi, tambah 2 lagi. Nanti kalau asar, dia salat asar untuk hari ini, kemudian tambah lagi asar lagi. Dan itu dilakukan selama setahun. Kalau selama setahun berarti dia telah mengqadha 2 tahun. Nah, kalau disyaratkan harus urut, maka tidak boleh. Jadi kalau dia salat, dia mengqadha salat yang dulu, ya dia harus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ulang lagi. Hari berikutnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari kedua sudah selesai, hari ketiga subuh, asar, seperti itu. Jadi harus urut. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika salat sudah di luar waktunya maka tidak harus urut. Jadi boleh zuhur dulu, baru nanti asar dulu, baru maghrib dulu, isya dulu boleh. Ini karenanya ketika seorang misalnya dalam kondisi demikian tadi, Rasulullah SAW tidak sempat sholat asar pada waktunya, Rasulullah SAW kerja di waktu maghrib, maka menurut mazhab Syafi'i boleh maghrib dulu, baru asar, tidak ada masalah, karena asar sudah di luar waktu. Ini masalah khilafiyah, namun kita bilang, yang lebih hati-hati kita urut aja ya. Yang lebih hati-hati dikerjakan dengan urutan. Zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya, baru subuh, zuhur lagi, seperti itu ya. Seperti itu. Taib ini faedah di sini Nabi SAW mengerjakannya dengan tertib, dengan secara berurut. Allahu a'lam bishawab. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini juga dalil bahwasanya boleh mencaci maki orang kafir kalau memang berhak mendapatkan cacian.
Rasulullah SAW, Umar berkata, "Waja'ala yasubbu kufara Quraisy." Maka Rasulullah SAW, Umar pun mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi juga, Nabi mengatakan, "Syaghaluna anis salati an salatil wusta salatil asar." Mereka telah membuat kita tidak sempat salat asar. Mala'at kuburahum wa juwafahum nara. Semoga Allah memenuhi mulut mereka, badan mereka, dan memenuhi kuburan mereka dengan api. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya. Bab man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha wa la yu'idu illa tilka salat. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab tentang siapa yang lupa untuk salat, dia lupa salat. Falyusalli idza dzakara, maka hendaknya dia salat ketika tiba waktunya, ketika dia ingat. Wala yu'idu illa tilka salat, dan dia tidak mengulangi kecuali salat itu saja. Jangan tidak ada salat kedua. Tidak ada salat kafarah. Kalau dia lupa satu salat, ya salat itu aja yang dia qada. Wa qala Ibrahim, berkata Ibrahim An-Nakhai, man taraka salatan wahidatan 20 sana. Siapa yang meninggalkan salat, dia lupa, ya, sudah 20 tahun yang lalu, lam yu'id illa tilka salatal wahidah. Maka dia tidak mengulangi kecuali satu salat tersebut. Tidak ada karena dia tinggalkan salat lama maka didobelkan jadi 3 kali, tidak ada. Jadi yang dia lupakan dikerjakan cuma yang dilupakan tersebut. Imam Al-Bukhari kemudian berkata, qala hadatsana Abu Nu'aim wa Musa bin Ismail qala hadatsana Hammam an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza karaha. Barang siapa yang lupa tentang satu salat, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah bagi dia kecuali itu saja, tidak ada yang lainnya. Wa aqimus salata li dzikri, kata Allah, dirikanlah salat karena mengingatku. Qala Musa, qala Hammam, sami'tuhu yaqul ba'du wa aqimis salata li dzikra. Dalam sebagian qiraah, wa aqimis salata li dzikra, dirikan salat jika ingat. Wa qala Habban haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah haddatsana Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Baik. Orang yang lupa yang kelupaan salat atau dalam sebagian riwayat man nama an salatin, atau ketiduran misalnya. Dia bisa lupa bisa jadi sebulan lalu, bisa jadi dia lupa sebulan lalu saya belum salat, dia lupa, bisa jadi dia ingat setelah sebulan ini, Allah saya belum salat. Ya, orang yang kelupaan salat atau ketiduran, maka ada beberapa perkara, ya. Pertama, dia tidak berdosa. Ya, karena namanya dia lupa karena dia beruzur syar'i. Ketiduran atau apa namanya? Atau lupa mau diapain? Dia tidak berdosa dan dia beruzur syar'i. Yang kedua, dia wajib mengqadha. Salat yang terlupa tersebut. Salat terlupa tersebut kapan saja dia ingat, perhatikan. Kapan saja dia ingat, ketika ingat. Kedua, tidak perlu menunggu jadwal salat yang tertinggal tersebut. Jadwal waktu salat yang tertinggal tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya saya lupa salat zuhur kemarin. Saya baru ingat jam 7 pagi, Allah saya kemarin belum lepas salat zuhur. Maka saya salat ketika jam 7 pagi. Tidak perlu saya tunggu zuhur. Oh, nanti karena saya lupa salat zuhur, saya mengqadanya waktu zuhur. Enggak perlu. Kapan kamu ingat, kamu salat. Kita lupa salat zuhur, ingatnya nanti malam, jam 3 malam baru ingat. Ya Allah, saya tadi belum salat zuhur. Ya sudah, salat saja waktu itu, tidak perlu nunggu zuhur besok. Tidak perlu, jadi tidak perlu menunggu jadwal waktu salat yang tertinggal tersebut, tidak perlu. Kapan ingat maka langsung dikerjakan. Ya. Kemudian tidak salat cuma sekali, ya. Salat yang
wajib dikerjakan, hanya yang terlupa saja, tanpa ada kafarah apapun. Tanpa kafarah apapun. Jangan sampai salatnya dua, salat ini salat tidak ada, salat cuma satu. Sebagaimana jelas oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, wala yu'idu illa tilka salat, tidak mengulangi kecuali salat tersebut. Tapi pembahasan yang berikutnya, ini khilaf di kalangan para ulama, bagaimana jika salat ditinggalkan karena sengaja. Karena sengaja. Bukan lupa, bukan ketiduran. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat jumhur wajib qada. Lebih aula, lebih utama. Artinya apa? Jumhur berpendapat, orang yang lupa sholat saja wajib qada, apalagi yang sengaja meninggalkan. Artinya jumhur mengatakan, orang yang lupa sehingga tidak sholat, dia tidak berdosa saja, dia wajib qada, apalagi yang berdosa. Ini logika jumhur ulama. Pendapat sebagian ulama minoritas tidak wajib. Tidak wajib qada. Karena mafhum dari hadis. Nabi mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa untuk melaksanakan salat, maka hendaknya dia salat jika ingat. Di sini Rasulullah mengatakan siapa yang tidur, siapa yang lupa. Mafhum mukhalafah kalau kita paham dari hadis ini, berarti barang siapa yang tidak tidur dan tidak lupa, sengaja meninggalkan salat, tidak bisa dia mengqadha, karena mengqadha hanya berlaku bagi orang yang beruzur. Jumhur ulama mengatakan yang beruzur saja wajib qadha, apalagi yang tidak beruzur. Saya cenderung lebih pendapat ini, bahwasanya kalau dia tidak punya uzur, dia cukup bertobat kepada Allah, tidak perlu mengulangi salatnya. Dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang yang meninggalkan salat kemudian disuruh ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau meskipun salatnya dulu salah. Contoh seperti hadis musii'u salatahu, ketika ada seorang datang kemudian dia salat, Nabi mengatakan, dia datang, dia salam kepada Nabi, Nabi irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, kau belum salat. Kemudian dia salat lagi, ternyata salat tidak sah. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, kau salatmu tidak sah. Sampai 3 kali. Dia mengatakan, la uhsinu ghairaha. Aku tidak bisa salat lebih bagus daripada ini. Kemudian Rasulullah ajarkan, artinya ada rukun-rukun salat yang dia kerjakan. Berarti selama ini salatnya tidak sah. Tetapi Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi yang masa lalunya. Dia sengaja salatnya begitu. Artinya dia kan belajar, nanya. Tapi ternyata selama ini dia salat dengan cara yang tidak sah. Dia salat dengan cara yang tidak sah. Ternyata Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi seluruhnya. Demikian dia ada sebagian wanita di zaman Nabi yang istihadah, dan dia menyangka tidak wajib salat. Ya, Rasulullah mengatakan tetap wajib salat, tetapi Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi salat-salat yang dia pernah tinggalkan karena tidak tahu tersebut. Ya, tidak tahu. Tapi intinya, ikhwan, ini masalah khilafiyah. Sebenarnya mengatakan barang siapa yang dahulu tidak salat, maka wajib bagi dia mengqadha sekarang. Nanti masalah cara mengqadha aja bagian pembahasan tersendiri. Tapi saya lebih cenderung bahwasanya tidak ada dalilnya disuruh mengqadha, yang ada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan salat bukan karena uzur tapi karena sengaja. Ya, dia cukup bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi kembali, dan perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak salat-salat sunnah. Baik. Hadis bab berikutnya, bab qada'is salati al-ula fal-ula. Bab mengqadha salat secara berurutan. Ini pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ya. Jadi ini di antara hal yang menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak bermadzhab dengan madzhab tertentu, ya. Dia terkadang menyelisih madzhab Syafi'i, dia tidak menolak madzhab. Imam Bukhari punya madzhab tersendiri. Dia punya madzhab tersendiri dan dia menyelisihi madzhab Syafi'i dalam beberapa. Contoh seperti ini, Imam
Imam Bukhari menganggap bahwasanya kalau mengqadha harus urut. Tadi kita mengatakan mazhab Syafi'i mengatakan tidak harus urut. Ya. Baik, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Hisham qala hadatsana Yahya qala Ibnu Abi Katsir Yahya wa huwa Ibnu Abi Katsir itu Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu qala ja'ala Umar yaumal khandaqi yasubbu kuffarahum. Umar mulai mencaci maki orang kafir ketika perang Khandaq. Faqala makitu usalli al-'asr hatta gharabat. Aku hampir tidak salat asar sampai terbenam. Artinya beliau salat tapi menjelang terbenam. Qala fa nazalna buthana fa shalla ba'da maghrib. Hadis yang tadi cuma dalam lafal yang lain. Maka Jabir berkata kami pun pergi ke Buthan, satu lokasi, lantas Rasulullah SAW salat setelah terbenam matahari, salat asar. Tsumma shalla al-maghrib, kemudian baru salat maghrib. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika mengqadha salat Rasulullah SAW mengqadhanya dengan urutan. Tapi tadi saya katakan ini masalah khilafiyah. Tapi hadis berikutnya bab ma yukrahu minas samar ba'dal isya. Bab tentang begadang hal-hal begadang yang dibenci setelah salat isya. Itu begadang yang tidak ada manfaatnya dibenci setelah salat isya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya karena orang yang begadang setelah salat isya dikhawatirkan dia ketiduran sehingga dia kelewatan salat subuh atau kelewatan salat malam atau kelewatan salat. Seorang mukmin berusaha salat malam, caranya di antara kiat-kiat agar bisa salat malam dia tidur cepat. Tidur cepat, bangun cepat, sederhana. Kalau dia tidur terlambat, ya bangunnya susah. Ya. Atau supaya dia tidak ketinggalan salat subuh. As-samir minas samar. As-samir itu orang begadang atau orang ngobrol. Samir itu orang bukan begadang, orang yang ngobrol. Wal jama' summar. Para pengobrol setelah isya namanya summar. Was-samir hahuna fi mawdi' al-jama'. Dan samir dalam ayat maksudnya yaitu firman Allah, samiran tahjurun dalam surat Al-Mu'minun 67 samiran tahjurun, maksudnya summaran tahjurun. Jadi samir, kata samir bisa meskipun lafalnya mufrad, ini maksudnya Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya samir meskipun lafalnya mufrad tapi dia bisa maknanya mufrad, bisa maknanya jamak. Samiran tahjurun ya. Makanya kalian begadang tahjurun menggunakan dhamir jamak tahjurun. Jadi secara bahasa samir bisa artinya seorang yang ngobrol setelah isya dan bisa artinya jamak orang-orang yang ngobrol setelah isya. Ini secara bahasa terkait dengan firman Allah dalam surat An-67. Baik, Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsana Auf qala hadatsana Abul Minhal qala intalaqtu ma'abi ila Abi Barzah Al-Aslami faqala lahu hadithna kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubah. Maka ayahku berkata kata Abul Minhal, aku berjalan bersama ayahku menuju Abu Barzah Al-Aslami, sahabat. Maka ayahku berkata ke Abu Barzah Al-Aslami, sampaikan kepada kami hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW salat 5 waktu. Qala kana yusalli al-hajir wa hiya allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu syams. Adalah Nabi SAW salat zuhur ketika matahari tergelincir dari tengah langit, yaitu yang kalian katakan salat pertama. Wa yusalli al-'asr thumma yarji ahaduna ila ahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun. Rasulullah SAW salat asar itu cepat di awal waktu sampai salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah, matahari masih terang. Matahari masih hidup, masih menyala. Artinya Rasulullah salat asar pada waktunya di awal waktu. Wa nasitu maqalatul maghrib. Kata Abul Minhal, aku lupa apa yang diucapkan oleh Abu Barzah tentang salat maghrib. Ini dia amanah ketika dia lupa lafaz yang ucapkan Abu Barzah Al-Aslami, dia tidak sampaikan, dia lupa. Saya lupa tentang salat maghribnya Nabi bagaimana. Apa yang disampaikan oleh Abu Barzah tentang salat maghribnya Nabi, saya lupa. Wa kana yastahibbu an yuakhkhira al-isya. Dan Nabi SAW suka untuk mengakhirkan salat isya. Qala wa kana yakrahu an-nauma qabla. Rasulullah SAW benci tidur sebelum salat isya wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW tidak suka ngobrol setelah isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ahaduna jalisahu. Dan adalah Rasulullah SAW selesai dari salat subuh tatkala salah seorang dari kami mengenal orang di sampingnya. Wa yaqra'u min 60 ila al-mi'ah. Dan Rasulullah SAW salat subuh membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Hadis ini telah berlalu ya, bahwasanya ngobrol setelah salat isya yang tidak ada manfaatnya ya, maka jangan dilakukan. Kecuali ada manfaatnya. Syekh Utsaimin mengatakan obrolan ada dua. Ada obrolan yang memang manfaatnya benar-benar secara zatnya, itu kita bicara tentang dakwah, bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang ilmu.
Ada pembicaraan yang tidak bermanfaat secara zatnya tapi karena ada tujuan lain. Contoh menerima tamu. Kita ketika ketemu tamu setelah Isya, kita ngobrol tentang hal biasa, tapi kita ingin masukkan kesenangan pada hatinya. Tidak mesti kita ngomong agama, kita ngobrol ngalor ngidul, tapi tidak terlalu panjang. Yang penting dia senang, dia merasa dihargai, sudah cukup. Ini obrolan biasa, tapi jika diniatkan untuk menyenangkan hati tamu, memuliakan tamu, maka berpahala. Adapun kalau tidak ada faedahnya ngalor ngidul pembicaraan, maka dibenci. Setiap malam ketemu orang ngobrol-ngobrol, ngopi sampai jam 10, jam 11 baru pulang, sudah tidur bablas, bisa jadi subuh bablas, kalau tidak salat malamnya bablas. Baik, adapun yang berikutnya, adapun kalau begadang atau ngobrol namun demi kebaikan maka tidak jadi masalah meskipun setelah Isya. Babu as-samar fil fiqhi wal khairi ba'da al-Isya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab tentang ngobrol setelah salat Isya tentang masalah fikih atau masalah kebaikan secara umum. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Sabbah, qala haddatsana Abu Ali Al-Hanafi, qala haddatsana Qurrah bin Khalid, qala intadharna Al-Hasan wa ratha alaina hatta qarubna min waqti qiyamihi. Kata Qurrah bin Khalid, satu kami menunggu Al-Hasan, maksudnya Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Wa ratha alaina, ternyata kami tunggu majelisnya enggak datang-datang. Ternyata dia terlambat untuk datang kepada kami. Hatta qarubna min waqti qiyamihi, sampai kita nunggu sampai waktu biasanya berhenti kajian. Misalnya Hasan Al-Basri biasanya kajian jam 8 sampai jam 10 misalnya atau sampai jam 9. Kami udah nunggu jam 8, Hasan enggak muncul-muncul. Sampai sudah menjelang jam 9, menjelang akhir pengajian tiba-tiba dia datang. Ini yang maksudnya hatta qarubna min waqti qiyamihi. Sampai kami tiba waktu di mana dia biasanya sudah selesai kajian. Faja'a, kemudian Hasan berkata, faqala da'ana jiranuna haula. Mohon maaf, kami tadi terlambat karena tetangga kami tadi manggil kami, ya. Artinya saya ada melaksanakan kewajiban terhadap tetangga. Qala, kemudian dia berdalil, kata Hasan Al-Basri, qala Anas pernah berkata radhiyallahu anhu, nadharna Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Kami pernah menunggu Nabi pada suatu malam untuk salat Isya. Hatta kana syatrul laili yablughuhu, sampai tengah malam, ya. Faja'a fa shalla lana. Ya, maka Nabi pun datang dan Nabi mengimami kami, tsumma khatabana. Jadi Rasulullah SAW salat sampai di tengah malam, sudah akhir waktu Isya. Maka Rasulullah SAW salat mengimami kami, dan Rasulullah SAW berkhutbah, berkata kepada kami, ala innan nasa qad sallau tsumma raqadu. Adapun orang-orang lain sudah salat dan sudah tidur. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumus salat. Adapun kalian nunggu lama dan kalian dapat pahala seperti orang yang sedang salat karena kalian menunggu salat. Qala Hasan berdalil hadis ini, beliau berkata, wa innal qauma la yazaluna bi khair man tadharul khair. Kalau begitu, selama seorang menunggu kebaikan, maka dia tetap dalam kebaikan. Artinya dia berdalil dengan kisah ini, kata Hasan, kalian tadi nunggu saya untuk menuntut ilmu. Setelah Isya kita punya majelis ilmu dan saya tidak datang-datang. Penungguan kalian tetap dalam kebaikan karena yang kalian tunggu adalah kebaikan. Jadi dia beri kaidah, siapa yang menunggu kebaikan maka dia masih dalam kebaikan. Nunggu, enggak datang-datang, gurunya tetap dapat kebaikan berjalan. Kenapa? Karena yang dia tunggu kebaikan, sama seperti orang yang menunggu salat, meskipun belum tiba waktu salat dia seperti dalam pahala salat karena dia menunggu salat. Ya, ini maksud dari perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi intinya, wa innal qauma la yazaluna bi khair man tadharu al khair. Sungguhnya suatu kaum tetap dianggap dalam kebaikan selama dia masih menunggu kebaikan. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri, qala haddatsani Salim bin Abdullah bin Umar wa Abu Bakar ibnu Abi Hathma, anna Abdullah bin Umar qala, sungguhnya Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Isya fi akhir hayatihi. Rasulullah SAW salat Isya di penghujung hayatnya, di penghujung kehidupannya. Falamma sallama, tatkala Rasulullah SAW selesai salat, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi berkata, ara'aitakum lailatakum hadhihi. Bagaimana menurut kalian tentang malam ini? Fa inna ra'sa mi'atin la yabqa mimman huwa al-yawma 'ala dhahril ardi ahad. Setelah 100 tahun setelah ini yang masih hidup sekarang, setelah 100 tahun sejak saat ini tidak akan ada yang hidup. Nabi satu malam Rasulullah salat Isya, Rasulullah ngobrol. Ini sisi pendalilannya. Rasulullah ngobrol di luar pembahasan salat. Rasulullah ngobrol tentang suatu ilmu. Kata Rasulullah, tahu bagaimana kalian tahu malam ini? Semua yang hidup sekarang di alam saat ini
Tidak ada di antara mereka setelah 100 tahun kecuali semua sudah tidak ada. Kecuali semua sudah tidak ada. La yabqa mimman huwa al-yawm ala dhahril ardi ahad. Tidak seorang pun yang ada di muka bumi sekarang ini akan hidup setelah ini. Fa wahila an-nasu fi maqalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma yatahaddatsuna fi al-hadits an mi'atin sanah. Ya. Ini pembahasan sudah pernah kita lewati ya. Mereka kaget dengan perkataan Rasulullah SAW tentang hadis-hadis tentang 100 tahun. Wa inna maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa mimman huwa al-yawm ya ala dhahril ardi yuridu bidzalika annaha takhrimu dzalikal qarn. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak tersisa dari orang yang hidup pada hari ini di atas muka bumi ini. Maksudnya adalah akan hilang generasi. Ketika itu seluruh orang yang hidup akan hilang generasinya. 100 tahun tidak ada lagi yang hidup setelah malam tersebut. 100 tahun setelah malam tersebut. Tapi ini dijadikan dalil sebagaimana sering kita ulangi bahwasanya Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini beberapa hal di antaranya boleh ngobrol setelah malam kalau ada keperluan, informasi, ada keperluan pada masalah agama, dan di antaranya Imam Bukhari juga berdalil bahwasanya Khadir sudah tidak hidup. Kalau Khadir pun hidup di malam tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah 100 tahun dia tidak akan hidup lagi karena Rasulullah SAW mengatakan setelah 100 tahun yang hidup sekarang enggak ada yang hidup lagi ya. Di sini ada perkataan dari perawi ya. Dia mengatakan fawahilan nasu fi maqalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma yatahaddatsun fi hadhil ahadits an mi'at sanah. Fawahilan nas itu ghalitu aw tawahhamu aw fazi'u, ya, bisa artinya mereka salah paham atau mereka mengira atau mereka takut atau mereka lupa ya. Namun Imam Al-Hafidz memilih mereka salah paham ya. Mereka salah paham tentang makna hadis ini. Yang dimaksud adalah Nabi ingin menjelaskan setelah malam ini 100 tahun kemudian generasi yang hidup sekarang ini semuanya akan sirna, semuanya akan wafat, tidak ada lagi. Makanya Imam Bukhari berdalil kalau Khadir ada di generasi tersebut, maka dia akan meninggal dunia setelah 100 tahun. Demikian apa yang saya sampaikan kepada jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.